tinggal di Kota Mataram yang saat ini sedang mengalami permasalahan terkait adanya pengambilan satu unit mobil dan satu unit kendaraan bermotor miliknya ya, pada saat adanya penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika di Karangbagu, Kota Mataram. Bahwa kedua klien kami ini ya, adalah bukan orang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika, bukan tersangka, bukan juga saksi ya. Akan tetapi ini adalah orang tua daripada salah satu orang ya, yang dulu waktu penangkapan itu telah ikut ditangkap oleh Polda NTB ya. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terhadap dua orang ini tidak didapatkan barang bukti pada dirinya, sehingga yang satu orang itu hasil tes urin negatif, tidak ada juga barang bukti yang ditemukan sehingga dilepaskan, dan yang satu itu terdapat hasil tes urin positif tetapi tidak ada barang bukti sama sekali, sehingga sedang dilakukan rehabilitasi ya, di atas rekomendasi daripada Polda NTB. Nah, yang kami persoalkan pada saat ini adalah teman-teman sekalian bahwa kendaraan milik klien kami tersebut ya, yang saya sebutkan tadi itu sampai saat ini saya konferensi pers ini itu sejak tanggal 17 Juni sampai saat ini itu masih dalam penguasaan Res Narkoba Polda NTB tanpa ada berita acara penyitaan ya. Jadi saya bersama dengan teman-teman tim berapa kali meminta berita acara penyitaan kepada penyidik, tetapi tidak diberikan. Dan memang tidak ada berita acara penyitaan itu. Untuk itulah maka kami menyampaikan ini sebagai salah satu media atau cara kami untuk meminta agar penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda NTB, dalam hal ini adalah Res Narkoba Polda NTB, kami harapkan agar tetap sesuai dengan aturan yang diatur di dalam KUHP. Kalau ada kendaraan orang yang diambil atau yang ditangkap ya, kemudian ditahan menurut ketentuan hukum pasal 338 dan 39 KUHP, itu haruslah dilakukan penyitaan. Penyitaan itu atas izin daripada ketua pengadilan. Dalam konteks ini karena mungkin penyidik waktu penangkapan bersifat tergesa-gesa, tentu saja izin daripada pengadilan itu bisa dimintakan segera setelah itu. Namun sampai saat ini pihak Res Narkoba Polda NTB sama sekali tidak bisa menunjukkan kepada kami adanya berita acara penyitaan itu. Selain daripada yang kendaraan yang dua itu, juga terdapat beberapa barang milik klien kami yang juga saat ini ada di Polda NTB ya. Itu berupa mobil, kemudian juga kendaraan bermotor dan yang lain-lain yang juga sampai hari ini tidak ada berita acara penyitaannya ya. Berita acara penyitaan itu teman-teman sekalian itu sangat penting ya dalam proses penegakan hukum ya. Kenapa itu penting? Karena disitulah kita akan bisa mengontrol dan mengecek ya, kendaraan yang diambil dulu waktu sedang ada awal daripada tindak pidana itu, berapa jumlahnya, apa jenisnya, mereknya apa dan seterusnya ya, itu bisa kita lihat. Dan kemudian nanti yang dibawa ke pengadilan apakah sama jumlahnya dengan apa yang ditangkap oleh kepolisian. Demikian juga nanti kalau penyelesaian masalah apakah itu barang itu akan dirampas untuk negara, akan dimusnahkan atau akan dikembalikan kepada pemilik, itu juga bisa kita cek. Yang diambil oleh polisi berapa, yang akan dikembalikan kepada negara berapa, itu menjadi jelas kalau ada berita acara penyitaan. Oleh karena itulah maka kita sangat mendukung pihak kepolisian untuk menegakkan hukum ya. Kami percaya integritas personal daripada orang-orang ini, tetapi tentu saja tidak cukup dengan itu. Kita harus juga menegakkan aturan berdasarkan yang ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHP.
Oleh karena itu, maka kami minta, karena kendaraan yang diambil oleh pihak kepolisian itu saat ini tidak ada berita acara penyitaannya, agar dikembalikan kepada pemiliknya, ya, agar dikembalikan kepada pemiliknya. Nanti kalau umpamanya dalam perjalanan polisi mendapatkan ada cukup barang bukti untuk mengatakan ini ada kaitannya dengan tindak pidana apa, ya silakan bisa dilakukan penyitaan kembali, gitu kan? Sehingga kita tidak menjadi seolah-olah penegakan hukum itu adalah atas dasar apa yang kita inginkan, bukan apa yang sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Jadi itu teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi kami sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Res Narkoba Polda NTB ini, ya. Asas praduga tidak bersalah itu harus dikedepankan, ya. Tidak bisa kita menghukum seseorang atau membuat sesuatu seolah-olah telah nyata padahal buktinya belum cukup. Kalau cukup bukti silahkan segera lakukan penyitaan, ya. Tapi kalau tidak, maka legowolah kembalikan dulu sesuai dengan aturan, ya. Memang saya mengetahui setelah saya lihat dari surat yang dilayangkan ke kejaksaan juga, perkara ini akan dibuat jadi dua, perkara narkotika dan ada yang terkait dengan TP. Tapi itu adalah perkara lanjutan. Kalau itu sudah bisa dibuktikan, kalau tidak bisa dibuktikan jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan. Jadi saya kira penegakan hukum itu tentu saja harus berdasarkan, jangan penegakan hukum tidak berdasarkan hukum. Makanya aturan hukum kita itu ada hukum formil, ada hukum materialnya. Hukum materialnya Undang-Undang 35 dan narkotika, dan 9 narkotika. Hukum formilnya ya KUHP. Jangan sampai kita melakukan penegakan hukum dalam kasus narkotika, tetapi kita mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP, ya. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia untuk mencari keadilan melalui proses-proses ini, yang dimulai proses penyidikan kalau itu tindak pidana, selain daripada institusi kepolisian. Oleh karena itu kita harapkan institusi kepolisian ini untuk bisa bekerja secara profesional melalui proses yang benar sesuai dengan yang diatur oleh KUHP. Dan untuk itu kepada Bapak Kapolda NTB, kami mohon kepada Pak Kapolda NTB untuk mengatensi kasus ini, ya. Pada Pak Kapolri juga saya mohon untuk bisa mengatensi kasus ini, ya. Tetaplah kita sebagai warga negara, sebagai penegak hukum, untuk kita menegakkan hukum berdasarkan hukum. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang dalam hal ini pihak Res Narkoba melanggar hukum. Ya, melanggar hukum. Dalam hal ini adalah KUHP. Ya, terkait dengan penyitaan pasal 38, 39. Ya. Penyitaan itu harus dilakukan berdasarkan izin daripada ketua pengadilan. Kemudian yang disita itu adalah haruslah terhadap barang-barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Artinya untuk mengetahui barang-barang itu ada keterkaitan dengan tindak pidana, sebelum dia melakukan itu, pihak kepolisian harus melakukan proses penyelidikan dulu. Setelah itu ada penyidikannya, mungkin dia langsung akan menangkap daripada orang itu dan mengambil barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan tindak pidana. Oleh karena itu, ketika dia sudah memiliki bukti yang cukup untuk dia melakukan penangkapan dan pengambilan terhadap barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan tindak pidana itu, maka dia di situ langsung bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk dia mengajukan sita terhadap itu, kan? Nah, kalau tidak disita, statusnya apa? Kalau tidak disita, nanti kalau ada yang hilang, nanyanya kepada siapa? Apa dasarnya saya mengatakan nanti perkara saya, kendaraan saya ada dibawa oleh polisi? Kalau dia umpamanya tidak ada penyitaan, maka yang lakukan itu adalah oknum, bukan institusi. Artinya di Polda NTB bisa di Res Narkoba bisa di proses hukum gitu. Ya, kalau secara hukum formilnya bisa kita ajukan gugatan ke pengadilan, ya, dan mungkin saja itu bisa saja kita akan lakukan, ya. Tetapi untuk saat ini kami perlu memberitahukan dulu sebagai langkah awal, ya.
untuk kami ingin Polda NTB untuk menegakkan. Ya. Jadi kami tidak persoalkan personal, tetapi ini secara institusi yang mekanisme kerjanya itu sudah diatur di dalam KUHP. Ayo kita sama-sama tegakkan hukum ini berdasarkan ketentuan hukum itu. Begitu. Deadline waktu yang dikasih berapa, Bang? Untuk setelah konferensi pers ini kalau tidak selesai ya, akan yang ada jelas upaya begini. hukum itu. Setelah konferensi pers ini kami juga mengajukan surat, ya, surat protes, ya. Kami sudah layangkan itu, ya, kita layangkan, dan setelah itu nanti kami akan segera dengan tim kami di kantor untuk kami akan menyusun langkah lebih lanjut termasuk kemungkinan gugatan pra peradilan. Jadi gitu. Ke pihak mana saja yang Mana? diprotes? Ya kalau protes itu suratnya sudah kami ajukan itu ke Kapolda, ke Kapolri, ya, sampai tembusannya ke Presiden juga saya tembuskan. Karena ini saya anggap ini bukan persoalan personal, ya, tetapi ini persoalan penegakan hukum. Kalau umpamanya ada penegakan hukum dengan melecehkan ketentuan hukum, itu berbahaya bagi negara ini. Ya, tidak ada orang yang suka, ya, terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Tidak ada yang suka. Termasuk kami yang pengacara nggak suka itu. Ya. Tetapi ya semua itu kita lakukan melalui proses yang disebut dengan mekanisme yang diatur di dalam kitab hukum acara pidana, ya, dalam KUHP, gitu kan. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum, kepastian mengenai prosedur, kepastian mengenai hukuman yang harus diperoleh nanti oleh orang, gitu kan. Jadi kayak gitu. Bang, kalau kita mengacu di dalam KUHP itu kan apa yang disampaikan sama abang KUHP. ini tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Nah, apa langkah nanti ketika nanti dari pihak sendiri terhadap mobil itu? Apakah ketika dikembalikan nanti, apakah tidak ada upaya hukum lain dari Ya, pihak? sampai saat ini sebenarnya teman-teman sekalian kita masih sangat lunak sampai saat ini, ya, bahwa jika pihak Polda NTB, ya, terhadap mobil itu dikembalikan kepada yang berhak, ya tentu saja kami tidak harus mempersoalkan lebih lanjut, ya, terkait dengan itu kan. Ya, walaupun kami mengetahui bahwa itu pelanggaran hukum, ya, itu pelanggaran hukum, ya, tetapi ya secara normatif karena hak-hak daripada klien kami sudah dia penuhi, saya kira itu tergantung daripada klien kami nanti. Tetapi saya kira itu kita bisa, kalau umpamanya dia kembalikan dengan baik dan kondisinya baik dan klien kami bisa menerima, kami sebagai PH tentu saja mengikuti daripada keinginan klien kami, ya. Tetapi yang jelas untuk proses ini kami mengajukan surat keberatan, protes. Tujuan protes ini adalah untuk perbaikan mekanisme penanganan perkara secara menyeluruh, bukan hanya di Res Narkoba Polda NTB, tetapi tentu saja untuk ke tempat-tempat yang lain. Tetapi khususnya karena kasusnya di Polda NTB, maka yang kami laporkan itu adalah penanganan yang ada di Polda NTB. Kami laporkan ke Kapolri, kami laporkan ke semua yang sudah ada di surat itu, dan itu sudah saya kirim. Kapoldanya atau Dires Narkobanya? Yang saya laporkan. Yang dilaporkan. Res Narkoba. Dires Narkoba. Ya, Kalau Kapolda? Ya, saya Kapolda kami minta agar mengatensi, mengevaluasi daripada hal ini, ya. Dires Kalau Narkoba. umpamanya dipandang perlu, umpamanya kalau sampai berlanjut, ya silahkan untuk dia mengambil tindakan, mungkin saja memberi sanksi. Karena ini jelas. Berarti mendesak Kapolda untuk taat. Lah iya, ya? harus taat hukum. Ya. Bukan hanya Kapolda, Dires Narkoba juga harus taat hukum. Ya. Wajib taat hukum. Apalagi lembaga penegakan hukum. Apalagi penegakan hukum. Jadi sangat aneh kawan-kawan kalau kita lembaga penegakan hukum lalu kita menegakkan hukum tidak berdasarkan hukum. Melanggar prosedur. Itu loh kan. Jadi kayak gitu. Ya, tapi kalau umpamanya dia bilang ini nanti umpamanya mobil-mobil ini ada yang dikembalikan karena ini dan lain sebagainya, itu nanti saya serahkan kepada klien kami kalau yang itu, ya. Apa langkahnya klien kami setelah itu, tentu saja kami sebagai pengacara akan mengikuti daripada yang diharapkan oleh klien kami kan. Nah, tetapi ini surat sudah saya layangkan, ya, dan ya terus kami kawal dulu, ya. Mohon penegasannya Bang, berarti abang pro terhadap pemberantasan narkoba. Oh, jelas. Itu harus ditaati. Iya, iya. Jadi begini, jangan sampai ada teman media yang
yang meragukan integritas kita kalau soal itu. Ya, soal penegakan hukum dalam kasus narkotika silahkan, tetapi jangan sampai menghukum orang ya atas dasar asumsi atau melanggar hukum, tidak mengikuti prosedur itu ya. Disitulah keadilan. Kalau advokat ini yang dia perjuangkan itu adalah soal keadilan. Ya, bagaimana orang dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jangan menghukum orang sesuai dengan maunya kita. Ya, itu loh. Kayak gitu. Oke. Jadi yang dipermasalahkan ini dua barang yang diambil ini, dua mobil ini atau ya kesemuanya? Ya kesemuanya. Kesemuanya. Tetapi 31 ini. ya, intinya kita persoalkan itu adalah seluruh barang yang tidak ada berita acara sitanya. Dan yang kami ketahui, kami sudah cek kepada klien kami ya, yang itu seluruhnya itu. Jumlahnya berapa? Oh, tidak ada berita acaranya. Tidak ada berita acara sitanya. 31. Ya. Itu Termasuk katanya. yang dua ini yang 31 ya? Iya, 31 sama 2 ya. Ya. Kalau 31 seluruhnya. kalau diduitkan berapa, Bang? Nah, saya belum pernah hitung kali itu. Oh, Yang jelas banyak lah. Uang aja, Bang. Ratusan. Besar itu. Lumayan. Ratusan, Ratusan. kan bisa sampai satu. Ratusan. besar ini. Dan, Oke. ya gitu ya. So, thank you.